Kita akan minta tanggapan juga, ada Mbak Bibip di sini, tapi mungkin sebelumnya saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, kalau mengenai kepastian hukum ya, tadi itu ada pernyataan Ganjar sebelumnya mengenai hal ini. Bahkan Ganjar juga pernah mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini turun, memberikan nilai 5 dari 10 begitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud terkait penegakan hukum ini? Sebenarnya kalau kita mau jernih melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, penurunan dari nilai penegakan hukum di Indonesia itu dia mulai dari keputusan MK, kemudian rekomendasi dari MK. Jadi tidak berbicara pada tataran 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan ini sangat tidak mungkin itu disampaikan oleh Pak Ganjar. Maksud beliau adalah setelah keputusan MK. Tapi tentunya memang setelah keputusan MK dan beberapa kejadian setelahnya banyak hal-hal yang kita melihat ada minus dalam penegakan hukum maupun demokrasi, dan itu insya Allah akan betul-betul menjadi perhatian khusus bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita ketahui sendiri Pak Mahfud bisa dibilang sebagai salah satu tokoh sentral di bidang hukum selama masa reformasi ini, dengan jabatan-jabatan yang pernah dia emban dan dengan track record yang cukup baik di setiap jabatan yang dia emban. Nah, kita memang ke depannya akan betul-betul memastikan hukum ini ditegakkan dengan berkeadilan dan tidak memandang bulu, dan tentunya kepastian-kepastian hukum tadi tidak selalu berbicara tentang menghukum orang yang kriminal dan lain-lain, tetapi juga kepastian hukum untuk investor dan kaitannya dengan ekonomi. Nah, selain itu juga tentunya kita ingin memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat yang bisa dibilang di strata bawah yang selama ini menjadi anak tiri ketika bicara tentang hukum, bahkan dikorbankan untuk hal-hal seperti proyek strategis nasional dan lain-lain. Nah, ini juga hal-hal yang kita akan kedepankan ke depan. Nah, di luar itu tentunya soal pemberantasan korupsi, ya kita ketahui bahwa kedua tokoh ini juga dianggap tokoh-tokoh yang bersih dengan jabatan-jabatan yang begitu lama dan banyak mereka emban, dan sangat sulit di negeri ini ya kita lihat kalau ada tokoh yang banyak mengemban jabatan dan bisa sampai rekornya bersih dan bebas dari korupsi. Dan soal itu kita ingin memperkuat KPK, dan kita ingin mengembalikan kekuatan KPK seperti sebelum direvisi undang-undangnya. Itu satu. Nah, untuk soal HAM, gebrakan kita tentunya adalah melihat kasus-kasus lama. Ya, Bang Ciko, sepertinya ada gangguan suara, barusan tidak terdengar dengan jelas ya kalimat terakhirnya. Mungkin saya akan minta tanggapan Mbak Bibip terlebih dahulu. Oke, gimana Bang Ciko? Udah? Ya. Oke. Udah bisa dengar? Tadi tidak terdengar suara yang bagian terakhirnya, Bang, mengenai penegakan HAM. Dilanjut terlebih dahulu. Kita akan menyelesaikan kasus-kasus HAM yang tertunda yang selama ini belum diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.